Halo adik-adik, bertemu lagi di Night Channel. Baik adik-adik, pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, kelas 6, subtema 1, tumbuhan sahabatku untuk pembelajaran yang kedua. Sebelum belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung saja. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Pernahkah kamu mendengar bahwa ada tumbuhan yang bisa diobat? Ayo kita cari tahu. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakat banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Nah ini, bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga dapat bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Nah, pada tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Wow, itu jumlah yang sangat-sangat besar dan banyak sekali. Nah, selain bawang merah, nanas banyak tumbuh di Asia Tenggara. Saat ini, nanas banyak diproduksi dalam bentuk kalengan maupun dalam kemasan lainnya. Perhatikan informasi berikut. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain buahnya yang enak untuk dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, dan mineral yang sangat penting bagi tubuh kita. Di Asia Tenggara, nanas banyak ditanam di Filipina, Thailand, dan Indonesia. Berpenduduk sekitar 555 juta, Asia Tenggara menjadi penghasil nanas tertinggi di dunia. Wow, luar biasa ya. Di Kecamatan Sungai Apit, Siak, Indonesia, produksi nanas mencapai 21.600.000 buah per tahunnya. Seorang petani di daerah ini berpenghasilan 34 juta rupiah sampai 42.500.000 rupiah per tahun. Wow, penghasilan mereka setiap bulan adalah sekitar 2.830.000 rupiah sampai 3.540.000 rupiah. Wow, luar biasa ya. Nah, baik, kita lanjutkan ke pembacaan angka. Pembacaan angka selalu dimulai dari posisi karakter angka terbesar. Bilangan yang memiliki 2 karakter, angka terbesarnya adalah puluhan. Bilangan yang memiliki 3 karakter, angka terbesarnya adalah ratusan. Bilangan yang memiliki 4 karakter, angka terbesarnya adalah ribuan, dan seterusnya. Kemudian, penggunaan tanda pisah angka ini juga sangat penting nih, harus kalian ketahui. Tanda pisah angka digunakan untuk bilangan lebih dari 999. Tanda tersebut digunakan untuk memisahkan setiap 3 digit angka dari sebelah kanan urutan angka. Tanda pemisah angka memisahkan kelompok angka ribuan, jutaan, dan seterusnya. Nah, di Indonesia, tanda pemisah angka yang digunakan adalah tanda titik. Baik, nah ini contohnya. Di sini ada sebuah bilangan. Yuk, kita baca sama-sama ya. Nah, ini 1.432.320 rupiah. Angka-angka jika dikelompokkan berdasarkan batas tanda pemisah, maka akan memiliki kelompok-kelompok angka. Kelompok angka dasar memiliki 3 angka
paling kanan. Nah ini ya. Kemudian kelompok angka ribuan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah ribuan. Ini berarti pemisahnya ini sebagai tanda titiknya. Kemudian kelompok angka jutaan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah jutaan. Yang ini. Kok ini cuma satu? Kalau ditambah lagi di sini ada bilangan lagi, di sini bilangan lagi satu lagi. Seperti yang ini 3 digit ya, 1 2 3 1 2 3. Kemudian itu sama, yang jutaan juga sama, 1 2 3. Nah, seperti ini. Di sini sudah ada, kalau dibentuk tabel dikelompokkan ada dasar, ada ribuan, ada jutaan. Kemudian di kolom dasar ini dibagi 3, ada satuan, puluhan, ratusan. Di ribuan juga sama, satuan, puluhan, ratusan. Di jutaan juga sama, satuan, puluhan, dan ratusan. Ini satuan itu sebagai 1 juta, 4 dan ratusan sebagai 400.000. Kemudian puluhan untuk 3 adalah 30.000. Satuan untuk angka 2 adalah 2.000 untuk ribuan. Di kolom ribuan ya. Kemudian kolom dasarnya untuk 3 itu sebagai ratusan, seperti 300. Untuk angka 2 sebagai puluhan itu 20, dan satuan angka 1 saja. Nah, kalian harus bisa memahami ini karena ini sebagai dasar untuk kalian sebagai pembacaan untuk angka. Baik, kita latihan yuk. Temukan jawabanmu di soal berikut. Tulislah bilangan di bawah dalam bentuk penulisan standar. Oke, di sini sudah ada isinya, sengaja kakak sudah diisi. Di sini ada 10 juta ditambah 2 juta ditambah 300.000 ditambah 20.000 ditambah 3.000 ditambah 400 ditambah 70 ditambah 2. Baik, untuk penulisan standar seperti ini, dan jangan lupa untuk pemisahnya adalah sebagai tanda titik. Kemudian yang kedua, kalian tulis di sini 2 di ujung paling kanan. 70 kalian tulis di sini. Kenapa nolnya dihilangkan? Karena sudah ada 2 digit, yaitu 7 itu sebagai puluhan. Kemudian keempat, 4 itu sebagai, di sini 400, ditulis 4 saja karena sebagai ratusan, ada 3 digit ya. Pemisahnya ada tanda titik. Kemudian 3000, di sini 3. Kemudian 20.000, di sini sebagai puluhan. Tapi dalam kolom ribuan, jadi 20.000. Kemudian yang 300.000 di sini tanda titik sebagai pemisah, dan 2 ini dari 2 juta, dan 1 itu dari 10 juta. Kalau dibaca menjadi 12.323.472. Nah, itu seperti itu bacanya. Nah, untuk yang kedua, tulislah bilangan berikut dalam bentuk penulisan standar. Di sini sudah ada keterangannya, ada 4.256.078. Coba kira-kira seperti apa jawabannya. Nah, ini. Di sini tertulis 4 juta. Berarti 4-nya sebagai satuan tapi dalam kolom jutaan. Pemisah titik 256.000. Berarti ini adalah 2 sebagai 200.000, 5 sebagai 50.000, 6 sebagai 6.000, disatukan menjadi 256.000. Nah, titik 0. Kenapa 0? Karena dalam keterangan tidak tertulis ada angka sebagai ratusan di sana. Yang ada hanya 7 dengan 8. 7 sebagai
puluhan, yaitu 70 dan 8 sebagai satuan. Maka ditulis di sini yang ratusannya sebagai ditulis 0. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana kita mengurutkan bilangan besar? Kalau tadi cara memisahkan dan penulisan standarnya, sekarang cara mengurutkan bilangan besar. Ayo kita pelajari caranya. Baik, perhatikan informasi berikut. Buah-buahan banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Berikut adalah data sebagian buah di Indonesia tahun 2006. Di sini ada nama buah, ada jumlah produksi. Ini ton ya. Untuk pisang ada 5.037.472, mangga 1.621.997, jeruk 2.565.543, dan nanas 1.427.781. Di sini ada 4 bilangan jutaan. Bagaimana kalian mengurutkan bilangan-bilangan ini? Cara mengurutkan bilangan-bilangan. Perhatikan bilangan-bilangan yang kamu miliki. Sini ya, perhatikan. Perhatikan angka yang ada di posisi paling kiri. Baik, berarti ini ya, ada 5, 1, 2, 1. Angka pada bilangan mana yang paling besar? Coba, bilangan mana yang paling besar? Ya, angka 5. Kemudian setelah 5 angka 2. Betul. Kemudian angka 1 ini ada yang sama nih. Bagaimana ini kalau ada angka yang sama? Apabila angka-angka di posisi paling kiri memiliki angka yang sama, nah, perhatikan angka selanjutnya. Bilangan yang kedua setelah angka paling kiri. Nah, ini 1, kemudian 6. Ini 1, kemudian 4. Nah, kira-kira kalau diurutkan dari paling besar, kalau yang ini sudah jelas ya, 5 juta ini yang paling besar, yang kedua ini pisang tadi yang 5 juta, yang kedua jeruk 2 juta, dan antara mangga dan nanas dilihat dari angka keduanya setelah angka 1. Di sini ada 6 dengan 4. 6 dan 4 besar yang mana? Betul. Besar angka 6, berarti ini yang mangga yang ketiga, dan yang terakhir adalah nanas bilangan paling kecil. Wah, menarik sekali belajar tentang buah-buahan yang berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sebagai sumber kehidupan, tumbuhan memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Coba bayangkan apa yang terjadi jika Tuhan Yang Maha Esa tidak menciptakan tumbuhan. Nggak kebayang ya, kita tidak bisa hidup dan mungkin tidak bisa bernapas juga karena oksigen dari pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran pertama itu dihasilkan oleh tumbuhan. Kemudian di hari libur, Lani. Nah, ini sekarang kita menceritakan tentang Lani. Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni, Edo ternyata sedang sakit. Ya, batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, semangat tolong-menolong di antara mereka sangatlah tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Betul, mereka mempunyai solidaritas sebagai teman yang sangat tinggi. Karena sedang sakit, mereka berusaha untuk membuat wedang jahe untuk Edo yang sedang sakit. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Pahami kelima sila Pancasila berikut. Sudah tidak asing lagi ya dengan gambar ini. Ini adalah gambar Garuda. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa.
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin adik-adik sudah sangat hafal dengan Pancasila. Tahukah kamu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut? Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini ada gambar-gambar tempat ibadah. Maksudnya dari takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa itu, dari gambar ini kita dapat jelaskan, kita dapat tahu bahwa setiap orang memiliki kepercayaan masing-masing. Mereka takwa untuk beriman sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lainnya. Di sini ada 2 orang, ya ini Hindu dan Muslim. Kemudian yang ini Buddha dengan Muslim juga, saling memberi, kemudian saling menerima juga. Toleransi yang sangat luar biasa. Yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama. Jadi walaupun kita berbeda agama harus tetap hidup rukun. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. Yang pertama, persamaan derajat. Seperti halnya ini. Ya, anak sekolah semua pakai seragam yang sama. Untuk sekolah dasar itu pakai putih, kemudian celananya merah. Semua sama harus berpakaian putih merah untuk persamaan derajat. Kemudian kedua, menghargai hak asasi manusia. Kalau kita sedang berdiskusi seperti gambar yang ini, semua orang pasti mempunyai pendapat berbeda-beda. Tetapi kita kalau sedang berdiskusi harus saling menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga adalah solidaritas antar sesama manusia seperti yang ini. Pada saat melihat teman jatuh, kita tidak boleh menertawakannya, tapi segera untuk menolongnya. Yang keempat adalah perdamaian. Indah rasanya kalau di lingkungan kita selalu damai. Nah, selain perdamaian, pada saat kita bertemu dengan orang tua yang lebih tua dari kita, biasakan selalu mencium tangan itu sebagai bentuk menghargai hak asasi dan menghormati yang lebih tua. Untuk informasi tambahan, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila yang digali dari akar budaya Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia sejak zaman dulu. Nilai-nilai itu antara lain nilai agama, adat istiadat, dan perjuangan untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Nilai-nilai ini mengkristal dalam rumusan Pancasila sebagai perwujudan filsafat kemanusiaan yang mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya atau alam tempat hidupnya. Rumusannya merupakan suatu pandangan hidup yang diyakini bangsa Indonesia sebagai suatu kebenaran yang dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa. Idealisme itu bersifat abstrak yang kemudian dijadikan sebagai ideologi nasional. Sebagai falsafah hidup bangsa dan ideologi nasional, Pancasila memerlukan norma atau aturan yang bersifat mengatur sehingga memiliki kekuatan hukum yang sangat mengikat dalam pengamalan atau pengejawatannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, rumusan 5 sila dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijadikan sebagai dasar negara serta merupakan sumber dasar hukum NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebenaran Pancasila yang didasarkan pada filsafat kemanusiaan dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan manusia lainnya, dan dengan alam ruang hidup, telah menempatkannya diakui di antara ideologi-ideologi besar dunia dan di era globalisasi sebagai ideologi terbuka yang bersifat universal. Moralitas dan nilai-nilai Pancasila. Istilah moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata moral yaitu mos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu mores,
yang masing-masing memiliki arti yang sama, yaitu kebiasaan atau adat. Moral atau moralitas yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang selalu berlaku dalam kelompok atau masyarakat. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk, menurut Bertens tahun 2002. Moralitas juga berperan sebagai pengatur dan bentuk bagi manusia dalam berperilaku agar dapat dikategorikan sebagai manusia yang baik dan dapat menghindari perilaku yang buruk, menurut Kerak pada tahun 1993. Nah, nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang digali, tumbuh, dan berkembang dari budaya bangsa Indonesia, sehingga menjadi ideologi yang tidak diciptakan oleh bangsa lain. Merawat tanaman merupakan wujud dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Ayo berkreasi. Manfaat tanaman bukan hanya ada pada buah bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka. Namun, kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Kebanyakan seperti itu. Patung-patung tersebut sangat diminati, baik oleh wisatawan, lokal, maupun mancanegara. Ayo kita praktekkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Daerah Kasongan itu adalah di Jogja. Baik, pada gambar pertama ini patung ya, seperti memakai baju khas. Kemudian yang ini adalah tokoh pewayangan. Ada gerabah juga, ada bentuk rumah juga yang terbuat dari tanah. Ini juga sama terbuat dari tanah. Nah, kemudian gambar yang ketiga, guci besar ya, ada patung juga. Ini seperti patung Semar. Yang ini ada juga patung pasangan nih, dengan memakai pakaian adat. Ini semua terbuat dari tanah liat. Proses pembuatan patung Nusantara di tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Untuk bikin patung Nusantara, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitar tempat tinggalmu tidak ada, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Sering ya digunakan. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Sebelum kita bahas langkah-langkahnya, ini ada gambar lilin malam dengan bentuk robot. Kemudian ini ada hewan, pohon, buah-buahan juga ada. Lucu-lucu ya kalau sudah bisa. Ini juga ada orang yang pakai baju tebal. Ceritanya lagi di daerah salju. Nah, cara membuat adonan plastisin. Untuk bahan-bahan, 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, setengah sendok cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Cara membuatnya, yang pertama campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Yang kedua, masukkan air hangat secara perlahan sehingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Jadi menggunakan air hangat. Nah, air hangatnya itu setengah cangkir menurut takaran yang ini ya. 3.
Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan pada adonan tersebut. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Nah, ini adalah cara membuat adonan pasisin. Kalau seandainya tanah liat di daerah kamu tidak ada, kalian bisa praktekkan di rumah masing-masing dengan tentunya bimbingan orang tua. Kamu baru saja mencoba bahan untuk membuat patung. Berlatihlah terus agar kamu terampil membentuk model. Nah, adik-adik, sebelum mengakhiri pembelajaran 2, kita menyanyikan lagu daerah. Kakak di sini ada lagu Bungong Jempa dari Aceh. Bungong jempa menjadi Aceh. Bungong telube indah goina. Bungong jempa menjadi Aceh. Bungong telube indah goina. Putih kuning menjamu mirah. Bungong si ular indah goina. Putih kuning menjamu mirah. Bungong si ular indah goina. Lapsinan bulan angin berayun. Lurong mesusun yang malam-malam. Lapsinan bulan angin berayun. Lurong mesusun yang malam-malam. Kebitang rubeng menyota tenjong. Lepatan harum si bungong jempa. Kebitang rubeng menyota tenjong. Lepatan harum si bungong jempa. Menjadi Aceh. Bungong telube indah goina. Bungong jempa menjadi Aceh. Bungong telube indah goina. Putih kuning menjamu mirah. Bungong si ular indah goina. Putih kuning menjamu mirah. Bungong si ular indah goina. Lapsinan bulan angin berayun. Lurong mesusun yang malam-malam. Lapsinan bulan angin berayun. Lurong mesusun yang malam-malam. Kebitang rubeng menyota tenjong. Lepatan harum si bungong jempa. Kebitang rubeng menyota tenjong. Lepatan harum si bungong jempa. Lepatan harum si bungong jempa. Lepatan harum si bungong jempa. Nah, itu adik-adik lagu daerah dari Aceh Bungong Jempa.
Nah, ini lagu ini memiliki arti penting dalam budaya suku Aceh, di mana lagu ini menggambarkan semangat dan keindahan tanah Aceh yang disimbolkan dengan bunga khas dari Kesultanan Aceh, yaitu Bungong Jempa. Baik adik-adik, akhirnya pembelajaran yang kedua ini telah selesai. Sebelum penutup, kita berdoa setelah belajar sesuai kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita di masa depan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu lagi di pembelajaran yang ketiga. Wassalam.